Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli Islam wal muslimin wa a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma ihfaz suhufahum wa jama'ahum. Allahumma anzil 'alaihim as-sakinata wa thabbit aqdamahum. مستهاين المعتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من أصبح وقال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له حدا من الشيطان. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 100 kali, maka sepanjang hari itu Allah akan melindunginya dari godaan syaitan. Kana lahu hirzan minasy syaitan. Wa muhiyat minhu mi'atu sayyi'ah. Dan akan diampuni dosa-dosanya, dan akan diampuni 100 macam dosa-dosanya. Wa kana lahu itqu raqabah. Dan baginya mendapat pahala seperti akan mengangkatnya di hari itu yang tidak bisa dipandingi oleh orang lain, kecuali yang sama-sama membaca tahlil ini. Yang dalam Al-Quran ayat syaitan tinggi kepada manusia, istilahkan dengan taifun syaitan. Syaitan itu berputar dalam kehidupan manusia sambil mengawasi, mengendap-endap kapan manusia itu lengah jauh dari Allah. Maka saat itulah syaitan akan masuk dalam manusia, akan melemahkan ketaatan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah juga mengatakan agar tiada hari tanpa membaca Qul a'udzu birabbin nas. Al-Imam Ibn al-Jauzi dalam menjelaskan tentang kiat
menjaga diri dari syaitan. Dia mengatakan sammal insanu dha'ifan wa kaidu syaitani dha'ifan. Allah menyebut manusia makhluk yang lemah. Surat An-Nisa wa khuliqal insanu dha'ifan. Allah juga menyebut tipu daya syaitan juga lemah. Qatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifan. Perangilah para tentara syaitan itu karena tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Jadi syaitan lemah, manusia juga lemah. والضعيفان إذا اقتتلا ولم يكن الواحد منهما معين لم يظفر بصاحبه. Maka ketika makhluk lemah bertarung dengan makhluk lemah, siapa yang kalah? Siapa yang kalah, siapa yang menang? Maka bisa jadi kalah dua-duanya. Setannya kalah, manusianya kalah. Dia juga lemah, ketemu dengan lemah. Lemah ketemu lemah. Kalau bicara yang menang, siapa yang punya kan kalau dalam karung yang punya jurus khusus. Ya. Misalnya manusia sama-sama lemah. Tapi yang satu ini ternyata menyelipkan senjata di pinggangnya misalnya. Sehingga ketika ada suatu saat harus dipakai, tinggal dia pakai, dia pasti menang. Begitu juga pertarungan setan dengan manusia. Aslinya manusia pasti menang. Kalau saja manusia itu menggunakan backup. Backupnya apa bagi manusia? Pikir. Semua yang direkomendasikan sebagai backup menjaga setan, maka insya Allah walaupun sama-sama lemahnya, manusia yang menang. Sebaliknya kalau nggak digunakan backupnya, karena sama-sama lemah, ya kemungkinan besar setanlah yang menang, bukan karena dia hebat, tapi karena dia punya dalam berbagai macam ayat Al-Quran punya kegigihan yang luar biasa. Nggak berhenti 24 jam. Siapa yang backup dirinya dengan mikir, ayat kursi, apa tahlil, qul a'udzu birabbin nas, maka manusia yang menang. Dan saat itu manusia selamat dari godaan syaitan. Karena target akhir godaan syaitan adalah syaitan ingin menjadikan manusia temannya di neraka. Sebagaimana dijelaskan di surat Ibrahim ayat 22 ya. Setelah manusia dan
Setan sama-sama neraka, maka setan pun mengungkapkan atas apa yang dilakukan dulu di dunia. Setan saya hanya menggoda kalian. Saya tidak punya kemampuan memaksa kalian. Kenapa mau? Salahkan diri sendiri, jangan salahkan kami. Lalu wala talumuni walumu anfusakum. Ma'ana bimusyrikikum antum bimusyrikiyya. Kalian nggak bisa menolong saya nggak bisa menolong kamu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan bin salati suci pemakaian li billah wa bi'an la syurika lahu wa bidzalika umirtu wa anal muslim. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memiliki banyak sisi. Salah satunya adalah al-inabah, artinya mengembalikan mengembalikan diri. Jadi manusia pada hakikatnya pasti akan kembali kepada Allah. Tapi ketika kepastian itu belum terjadi tapi sudah dikembalikan, maka itu menjadi kemuliaan, bahkan apa berbagai macam pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya kan inna lillahi, kita ini milik Allah, kita ini kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'ah, saya kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbikal muntaha, semuanya akan kembali kepada Allah. Kapan itu? Kita hari kiamat ataupun diawali dengan kematian. Namun sebelum semua itu terjadi, bagi manusia yang mau mengembalikan diri dengan sukarela, maka itu bukti adanya akidah yang sangat dalam diri manusia,
sebagaimana yang menjadi topik umum, topik globalnya surat Al-An'am. Ya. Jadi prinsip mengembalikan diri kepada Allah sukarela itu ada di ayat ini. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ya, sebagian manusia lebih memilih hidup tanpa sholat. Maka dengan prinsip ayat ini, nah kita ini kan ciptaan Allah. Ya. Maka saat zuhur, saat asar, saat maghrib, isya, dan subuh, Allah minta kembalikan dirimu yang aku ciptakan itu kepadaku. Kalau kita sholat itu berarti ya, proses mengembalikan diri kepada Allah. Maka semakin tinggi pengembalian ini, semakin tinggi derajat manusia. Kalau sholat itu wajib. Saat-saat sholat sunat pun kita kembalikan. Mulut ini ciptaan Allah. Agar sesuai dengan maksud penciptanya, kita gunakan ini untuk berzikir, tilawah Al-Quran. Sesuai dengan lillahi rabbil alamin. Hidupku. Yang punya uang dari Allah. Razaqnahum. Kami yang beri rezeki. Kita kembalikan dalam bentuk infak. Kita kembalikan dalam bentuk zakat. Nah, itulah yang disebut inna sholati wa nusuki. Bahkan puncaknya adalah ketika manusia mau mengembalikan nyawanya untuk Allah. Roh sumber kehidupan ini untuk Allah. Apakah dengan berjihad ataupun menjadikan hidup ini selalu di jalan Allah. Maka doa wa amidha ala syahadati fi sabilik, ini mengakui Engkau yang ciptakan aku ya Allah, aku kembalikan lagi kepadamu. Tidak punya prinsip ini ya, bahwa harta itu milik dari sumbernya dari Allah aja nggak mau mengakui. Seperti Qarun. Siapa bilang ini dari saya, dari Allah? Ya, ini karena saya pintar aja nyari duit. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Oleh karena itu berhamdalah dalam menerima nikmat, itu salah satu bukti bahwa kita mengakui ini dari Allah dan akan saya kembalikan kepada Allah. Ya. Fisik kita diciptakan Allah, kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk berbagai macam. Lebih utamanya ya, apabila diserahkan lagi kepada Allahnya lewat faktor lain. Ya. Jadi menghorizontal dulu, baru kembali kepada Allah. Supaya hidup ini ataupun badan ini ya, terpulang kepada Allah melalui orang lain, maka semua kerja-kerja yang sifatnya untuk orang lain memiliki apresiasi yang lebih tinggi. Misalnya apa? Menolong orang. Ya. Saya bisa
Kaya kan dari Allah. Si fulan nggak kaya. Ya udah, apa yang saya berikan lagi kepada Allah, kepada orang lain. Saya sehat kan karena karunia dari Allah. Ya, maka karena saya sehat, maka kesehatan saya buat menolong orang lain biar sehat juga. Ya. Saya alim karena Allah. Ya. Agar agar kealiman saya kembali kepada Allah, saya salurkan kepada orang. Nah, itu memiliki bobot yang lebih besar. Ya. Terutama dalam prinsip-prinsip musibah. Ya. Prinsip-prinsip musibah. Ya. Orang yang punya prinsip ini sedih ya sedih, tapi tidak mungkin kesedihan yang menyimpang dari akidah. Karena dia tahu ya, dirinya harus kembali kepada Allah. Semua orang yang dicintai harus kembali kepada Allah. Ya. Rasulullah mengatakan begini, siapa yang punya bayi meninggal, punya lagi meninggal, punya lagi meninggal. Maka orang tua seperti ini, kalau dia bersabar dan dia ridha kepada Allah, dijamin masuk surga. Dan 3 anaknya itu menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Kenapa? Karena dia tahu bangsa sedih, ya. Tapi kan anak ini milik Allah. Kesadaran ya, bahwa ini milik Allah, ya, itulah yang insya Allah ya menjadi amal yang atau akidah yang berbobot tinggi. Nah, memang yang bertanya kesedihan yang luar biasa bagi manusia yang kehilangan yang dicintai. Hati-hati ya, walaupun kadang mungkin nggak sengaja ya, tapi karena ya, karena apa, kesedihan yang mendalam. Karena itu kalau sedih, Rasulullah mengatakan berbanyak baca tahlil. La ilaha illallah al-azim al-halim wa seterusnya. Atau gampangnya la ilaha illallah. In kuntum minadh-dhalimin. Ya. Ya, ada seorang ibu yang bertanya, Ustaz, saya waktu sedih itu, saya lupa teman-temannya bagus. Apa aja. Ya. Ya, ketika suami saya meninggal, saya sempat berucap begini, ya, ya kenapa sih suami saya yang dipanggil, yang diambil nyawanya, ya. Kayak Allah tuh nggak punya kerjaan aja ngambil nyawa suami saya, gitu. Kenapa sih harus suami saya, katanya. Kan eh, laki-laki lain masih banyak. Ya, ini salah satu, ya, walaupun dia merasakan itu apa spontanitasnya. Insya Allah Allah bertobat ya Allah. Terima. Ya. Tapi insya Allah siapa yang memahami prinsip-prinsip ini, salatku, semua ibadahku, matiku, hidup dan matiku karena Allah. Ya. Bukan tidak saja ya, hidup dan matiku, hidup hidup dan mati keluargaku atau orang-orang yang cintaiku juga milik Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Sehingga ketika diambil, maka harus dengan cepat
sikapi dengan ridho, ya, sehingga tetap baik hubungannya dengan Allah, bahkan juga fisiknya juga baik. Kan ada kejadian nyata, seorang ibu setelah suami meninggal 3 tahun dalam kondisi kesedihan yang nggak hilang-hilang. Sampai akhirnya menasehati, ada yang menasehati, ya, ibu kalau ada orang nitip ke ibu uang, terus uangnya diminta, boleh nggak? Boleh lah. Ada orang nitip mobil di rumahnya, terus setelah sepekan diambil, boleh nggak? Ya boleh. Nah, suami ibu kan milik Allah. Allah ingin mengambilnya, masa nggak boleh? Itu hanya sebentaran, nasihat itu langsung setelah 3 tahun dalam kesedihan yang nggak bisa diatasi, ya, saat itu juga langsung sehat, langsung hidup normal, ya, karena prinsip ini, ya, terutama hidup dan mati tidak saja diriku, tapi juga, ya, orang yang saya cintai juga semua harus diyakini milik Allah. Ya. Maka dengan pemahaman seperti ini, al-inabah, ya, mengembalikan diri, kehidupan, dan apapun yang kita miliki kepada Allah sebelum, ya, sebelum ditarik oleh Allah, mengembalikannya sukarela. Kan kalau kamu nggak sholat sunat, nggak apa-apa kan, nggak dosa, iya, tapi saya ingin mengembalikan saya kepada Allah. Kamu kalau nggak tilawah dosa, enggak sih. Ya, cuma saya ingin, ya, lidah, mulut saya semua saya kembalikan lagi kepada Allah dengan membaca kitab suci. Ya. Nah, ketika prinsip ini ada, maka menjadi sebuah amal yang namanya al-ikhlas, yang sering kita sebut dengan beramal semata-mata karena Allah. Ketika al-ikhlas ini dibahas secara khusus, maka memiliki makna yang lebih luas lagi. Salah satunya adanya al-istiqomah. Yang istiqomah dalam Islam itu seperti adanya keikhlasan. Ya, tilawah yang ya, sampai akhir hayat, tapi adanya ayat ini menjadi dalil utama dalam makna ikhlas. Hubungannya dengan ayat ini karena dia sudah bertekad hidup, sholat, ibadah, mati, dan hidupnya untuk Allah, ya, maka dia bertekad untuk terus beramal. Sehingga akibat terus beramalnya ini tidak bisa dipengaruhi oleh
hambatan apapun. Ya. Misalnya hambatan dirinya. Hambatan dirinya itu apa biasanya? Ada malas, ada futur, ya. Kehilangan semangat, perubahan orientasi, ya. Maka al-ikhlas ataupun ya, prinsip-prinsip di ayat ini tidak akan menghalangi orang beriman untuk beramal. Tidak terhalang oleh ujian dan kritikan. Tidak ada yang muji terus beramal, dikritik tetap beramal, karena fokusnya untuk Allah. Kita sebagian ulama menyederhanakan ayat ini dengan istilah apa? Allahu ghayatun. Allah lah yang menjadi tujuan hidup kami. Pertama, hal-hal yang terkait dengan harta. Banyak manusia yang gara-gara harta kehilangan prinsip ini. Maka al-ikhlas istilahnya tidak bisa dibeli dan tidak berpengaruh. Ya. Seorang sahabat namanya Khabbab bin al-Arad bercerita, ya, saat kami para sahabat datang ke Madinah, ya, kami tidak punya target apa-apa kecuali dapat pahala. Dan semua pahala itu telah kita dapatkan. Kurang lebih setelah 3 tahun berada di Madinah, maka kehidupan para sahabat itu mulai ya, terbedakan antara satu kelompok yang lain. Terbedakannya gimana? Dulu waktu 3 tahun yang lalu sama-sama hijrah, sama-sama nggak punya apa-apa, sama-sama fuqara masakin dan seterusnya. Setelah 3 tahun, ada yang masih hidup persis seperti saat hijrah. Istilahnya hidup di bawah garis kemiskinan. Apa yang paling dikenang oleh para sahabat itu adalah hidupnya Mus'ab bin Umair. Itu kayak apa dakwahnya, kayak apa jihadnya. Tapi sampai akhir hayatnya nggak punya apa-apa, banyak warisan, bahkan yang ada divisit. Ya. Nah, tidak ada biaya untuk beli kafan. Ada yang kaya raya, setelah 3 tahun itu kaya raya. Namun dua kelompok ini sama-sama nggak terpengaruh. Ya. Yang miskin tetap hidup dalam ketaatan, bertakwa dan berjihad. Yang kaya juga.
Ini bukti kul inna sholati wa nusuki yang baik, bukti ikhlas. Ya. Ya, semoga yang belum bisa seperti ini, insya Allah terus berusaha. Ya, kita lihat ketika perubahan-perubahan rezeki itu tidak disikapi dengan keimanan, ya, yang miskin bisa terjerumus. Yang miskin nyalain amal-amal soleh. Gara-gara sibuk dalam kegiatan dakwah, wah gara-gara mengajar Quran, wah gara-gara menghafal Quran, saya jadi miskin abadi seperti ini. Jadi amal solehnya disalahin. Yang kaya juga demikian. Udah kaya, maka tidak lagi bersemangat beramal soleh. Sibuk dengan kekayaan. Sibuk menikmati kekayaan. Tapi orang-orang yang memiliki prinsip ini, kul inna sholati wa nusuki, ya, maka akan memahami perubahan-perubahan rizki ataupun tidak berubahnya itu merupakan hak prerogatif Allah. Ya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Hak Allah lah untuk membuka rezeki seorang, hak Allah lah untuk membatasi rezeki seorang. Maka yang miskin kembali kepada Allah, yang kaya kembali kepada Allah. Aman. Maka ketika kembali kepada Allah, ya, dua kelompok sahabat antara miskin dan kaya ini saling belajar satu dengan yang lain. Istilahnya yang kaya belajar dari yang miskin belajar dari yang kaya. Indah ya kehidupan seperti itu. Ya. Ketika ada istilahnya ya, apa ya, kurang perbedaan gitu ya. Miskin sebel sama yang kaya menghinakan yang miskin. Bagaimana yang kaya belajar dari miskin? Salah satu contohnya Abdurrahman bin Auf. Salah satunya Umar bin Al-Khattab. Katanya, ya, kita ini dengan sahabat-sahabat yang lain, khusus Mus'ab bin Umair, kan sama-sama berdakwah, berjihad, berhijrah, semua beramal soleh. Ya. Kenapa giliran Mus'ab miskin? Jangan-jangan itu Allah menumpuk pahala agar di akhirat diberi sebanyak-banyaknya. Orang-orang kayak kita ini kok kaya. Ya. Padahal secara amal masih lebih berprestasi daripada Mus'ab bin Umair. Ya. Jangan-jangan ya, pahala-pahala kita diberikan di dunia, nanti di akhirat nggak dapat. Ya. Karena pemahaman ini ada di surat Al-Ahqaf ayat 20. Ya. Ya, walaupun sebetulnya lebih kepada ar-raja wal khauf. Ya. Tapi begitulah orang beriman mudah mengambil pelajaran. Ya, nanti orang kafir itu di akhirat menuntut. Saya kan dulu juga berinfak, saya juga dulu menolong, saya juga kan ada orang kafir yang berbakti kepada orang tua. Kok saya nggak dapat apa-apa? Allah jawab, "Adzhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya." Ya. Bukankah saat di dunia kamu sudah saya kasih berbagai macam kekayaan, ya, berbagai macam fasilitas. Ya udah di akhirat nggak usah minta lagi. Maka ketika Abraham bin Auf ingat ayat ini, ingat Mus'ab bin Umair, ya, makanan-makanan mahal yang terhidang di depan
mejanya itu diberikan semua kepada fuqara masakin. Udah ini kasih orang lain aja, biar orang lain yang makan. Saya khawatir ya, justru kekayaan ini membuat diriku nanti di akhirat nggak dapat pahala lagi karena udah diberikan di dunia. Itu yang dimaksud dengan ya, ketika dua kelompok manusia yang sangat ekstrim ini, ya, satu dengan rezeki yang berlebih, ya, istilahnya yang satu 1 juta itu masya Allah ya, nilainya tinggi, ya. Kayak 1 juta recehan, ya. Sehingga anak-anak sekolah dari kalangan yang kaya itu ya baru SMP, baru SMU ya sehari ya, uang jajannya 1,5. Bahaya ini kalau tidak diimbangi ilmu-ilmu akidah seperti ayat ini. Sebaliknya yang miskin belajar dari yang kaya. Mereka kepikiran, wah kita akan selalu kaya, selalu kalah dong dengan kaya. Kenapa begitu? Iya, kalau yang kaya, amal-amal orang kaya itu kan berinfak, membiayai jihad, dan, ya, berhaji, berumrah. Kita mana bisa begitu? Maka Rasulullah memberi solusi. Udahlah kamu harus lebih banyak beramalnya. Ya. Apa sholatnya, apa tasbihnya. Sehingga mereka melakukan. Jadi di sini jadi ada apa? Ada musabaqatul khairat. Kehidupan yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang kaya tahu juga. Itu ternyata yang miskin ya, berusaha mengimbangi kita dengan peningkatan amal soleh yang lebih berat, yang lebih besar, lebih banyak. Maka orang-orang kaya pun nggak mau kalah, melakukan juga. Datang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita yang kaya itu meniru kita juga. Jadi kita masih kalah juga. Ya sudahlah, terimalah kata Rasulullah. Niatmu untuk tetap ingin beramal seperti amalnya orang-orang kaya itu sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala. Itulah prinsip qul inna sholati wa nusuki la syarika lahu. Ya. Jadi prinsip-prinsip ini bisa dilakukan juga harus dengan semangat bara la syarika lahu. Kalau tidak untuk Allah saya tidak mau berbuat. La syarika lahu ini akan menjadikan amal soleh manusia itu tidak bisa dibayar ya, ataupun tidak bisa dihentikan. Udah kamu jangan berdakwah nih, ya. Saya kasih 2 triliun. Ya. Udah jangan ikut-ikutan urusan politik ini. Saya kasih 5 triliun tapi kamu diem aja. Maka butuh prinsip la syariah. Ini saya nggak mungkin berloyal kepada selain Allah. Betul loyal kepada Allah. Wabidzalika umirtu, menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah perintah Allah sesuai dengan syariat Allah ya.
diridai oleh Allah. Nah, insya Allah prinsip ini tidak bisa dihentikan. Wa ana awwalul muslimin. Ya. Dan akulah orang pertama muslim. Bagaimana ininya? Ya. Prakteknya kalau pada zaman sekarang, awalul muslimin, orang yang mempelopori sebuah amal, ya, itu menunjukkan sebuah keikhlasan yang tinggi, ya, sebuah prinsip al-inabah yang tinggi. Jadi semoga Allah merahmati, menerima amal saleh para akhwat yang hidup di tahun 80-an. Akhwat di tahun 80-an itu kalau mau pakai jilbab, diperangi keluarganya, diperangi sekolahnya, diperangi tempat kerjanya. Ya. Ya, namanya juga mempelopori. Ya. Belum ngetren, ya. Digugat, dihalang-halangi, tarik, di segala ya. Tahun 80-an itu adanya yang namanya jilbab racun. Jadi, para pemakai jilbab gadungan menyebarkan racun untuk merusak nama pemakai jilbab. Tapi nggak peduli, tetap harus pakai jilbab. Apapun risikonya, nyawa pun risikonya tetap pakai jilbab. Amal seperti itu juga amal yang sangat tinggi. Ya. Jadi dalam beramal tidak terikat kepada makhluk apapun, wala lingkungan, wala rumah, wala keluarga, hanya Allah Subhanahu. Ya. Yang tahun 90-an sudah menghafal Quran. Wah, itu awal muslim. Ya. Nggak ada istilah di wisuda, nggak ada istilahnya. Kalau sudah hafal dibutuhkan orang, dipuji orang, didambain orang. Nggak ada semua. Tapi ngafal-ngafal aja. Hafal, pelopor. Dan apa saja. Ya. Ya. Pokoknya yang tidak ada ya, apresiasi apapun dari makhluknya. Ya. Semoga sabarnya kita ngaji Selasa ini juga termasuk awalul muslimin. Ya. Bertahun-tahun ngaji Selasa ini ya nggak akan ada yang memberitakan apa, memberi apresiasi apa, nggak ada. Ya. Yang tahu biasa-biasa aja, yang nggak tahu ya, tidak akan pernah menganggap ya, kajian tafsir ini ya, punya nilai berarti. Ya. Tapi tetap dilakukan insya Allah. Subhana awalul muslimin. Ya. Kita harus punya amal-amal yang ya, istilahnya khobiun, ya. Nggak diketahui siapa-siapa. Nggak diketahui mungkin temannya, bahkan tidak diketahui media. Ya. Maka itu menjadi amal yang lebih ya, yang lebih berbobot di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, baik Ibu, mohon maaf sampai sini ya, baru ya. Untuk bisa bersuara lama. Ya, alhamdulillah Ustadz. Mohon maaf Ustadz, saya yang bertugas hari ini. Oh iya. Baik Ibu-Ibu, yang bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin satu atau dua, mungkin Ustadz ya. Ya.
Bagaimana Ibu-Ibu? Ada yang mau bertanya? Sepertinya belum ada, Ustaz. Ya, mungkin mohon. Oh, ya ada nih, Mbak Vera, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, ini mungkin menyimpang dari tema Ustaz Jikri, cuman ini kegalauan hati pribadi Ustaz. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang sekarang berkembang di negara sendiri dan melihat kondisi Palestina Ustaz, sehingga menyebabkan hati itu miris ya Ustaz, sampai nggak mau lihat berita gitu loh. Itu sih Ustaz, bagaimana menyikapi kegundahan itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selalu ada momen-momen yang tidak diduga untuk melihat siapa yang berpihak kepada Islam dan siapa yang sebenarnya. Karena duluan hukum anak lamil mujahidin hukum sabirin, ya. Banyak kondisi yang seperti ini, Palestina juga begitu. Intinya ingin melihat ya, siapa ini yang suka berdoa, siapa yang nggak suka berdoa. Yang suka berdoa berarti lulus, yang nggak suka berdoa berarti belum lulus. Intinya itu, siapa ini yang berinfak ya, untuk kepentingan negeri, dalam negeri, luar negeri. Yang berinfak berarti lulus, yang belum berinfak berarti belum lulus. Siapa ini yang memihak? Oh, memihak kepada kaum muslimin di Filistina berarti lulus. Ini nggak memihak. Udah nggak memihak, ya, mengecam Hamas. Udah nggak memihak, bantuin Zionis. Ini di atas bumi ini ada orang begitu. Bahkan orang-orang yang dengan label ulama yang ahli tafsir, ya macam-macam lah. Ya. Dalam kondisi seperti ini, ya, udah nggak memihak, ya, mengecam, ya, tidak mendukung dan lain sebagainya. Bahkan dari kalangan orang Filistinnya sendiri ada juga yang begitu, yang kira orang Filistin otomatis mendoakan para mujahidin. Ada juga dari orang Palestina memihaknya ke Zionis itu juga ada. Kenapa semua ini terjadi? Karena memang setiap momen kehidupan itu Allah menjadikan ujian. Walana belum terlihat siapa yang betul-betul beriman, siapa yang belum beriman. Ya nggak apa-apa nggak melihat berita. Penting infaknya jalan, doanya terus, dukungan-dukungan lainnya. Terus dilakukan, insya Allah semua ini ternyata membuat sebagian orang beriman justru dalam kemuliaannya. Di 2024 karena ada pilihan capres A, capres B, capres C, ini nggak gampang ya. Orang
bisa melihat, oh ini yang sesuai dengan agamaku, ini yang seperti ini yang bermanfaat untuk agama itu gampang. Ya. Illa man rahimahullah, orang yang dirahmati Allah. Karena sedih dan bersyukur, ya. Bersyukurnya ya Allah, orang kayak seperti kita ini insya Allah udah jelas kira-kira capres ini yang bermanfaat untuk Islam. Tapi di sana ada orang yang masya Allah disebut Habib, berarti cucu Rasulullah, ya. Disebut ulama, disebut pimpinan, ya. Pimpinan sebuah namanya torikot, ya. Tapi ketika bab ini, ya nggak bisa melihat, ya, mana ini capres yang kira-kira bermanfaat buat Islam, buat kaum muslimin. Malah dia terang-terangan mendukung. Ini capres bocah ini yang bagus ini. Capres yang bocah-bocah ini yang bagus. Ya itu haknya dia memang. Cuma khawatir, ya. Salah pilih dalam hal ini, Allah minta bertanggung. Jadi ketika dia seorang tokoh, di bawah belakangnya ada umat, bakal mengikut dia. Wah ini kan Habib, ini kan ulama, ini nggak mungkin dong dia sesat. Kan begitu aja semua ngikut dia. Jelas, bukan semata-mata siapa dia. Ya. Bukan sih kita takut sama anak kecil. Memang anaknya masih kecil, anaknya masih ingusan, ya. Tapi di belakangnya itu mujrimin, fasikin, ya, dan lain sebagainya. Apa iya orang seperti itu dipercaya sebagai calon pemimpin negeri ini? Demikian Ibu, mohon maaf saya tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmilna على الذين من قبلنا ربنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon izin